Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar yang beriman, doa adalah salah satu bentuk percakapan antara seorang hamba kepada Tuhannya, antara seorang kekasih kepada yang dikasihinya. Kata doa berasal dari kata doa, yada'um, doaan, atau dakwatan yang berarti undangan, seruan, atau panggilan. Ketika berdoa, kita memanggil Tuhan dan Tuhan pun memanggil kita. Pada hakikatnya, berdoa adalah saling memanggil di antara sepasang kekasih. Dalam berdoa, kita harus memiliki adab-adab tertentu di hadapan Allah SWT. Para pendengar yang beriman, janganlah kamu berkata bahwa ilmu itu ada di langit, sehingga yang naik langitlah yang akan mendapat ilmu itu. Janganlah pula kamu berpikir ilmu itu ada di perut bumi, sehingga siapa saja yang masuk ke dalamnya akan memperoleh ilmu. Ilmu itu tersembunyi di dalam hati nuranimu. Beradablah di hadapan Allah dengan adab kaum ruhaniyah. Berakhlaklah di hadapan Allah dengan akhlak kaum siddiqin. Kelak ilmu itu akan memancar dari hatimu. Allah akan memberikan ilmu itu kepadamu dan memenuhi hatimu dengannya. Para pendengar, Allah memerintahkan kita untuk senantiasa beradab di depannya. Lalu apa tanda beradab di hadapan Allah? Sebuah diskusi yang berbunyi, "Hambaku, apakah memang perkataan kamu menyuruh aku, tetapi perhatianmu ke kanan dan ke kiri. Kemudian engkau berbicara dengan sesama hambaku yang lain. Engkau mengerahkan seluruh perhatianmu kepadanya dan engkau tinggalkan aku." Ini sering terjadi dalam sholat. Mungkin kita semua atau saya sendiri pernah merasakannya. Dalam sholat kita sering tidak khusyuk. Padahal kita berbicara dengan Allah. Pikiran kita entah kemana-mana. Hati kita entah di mana. Nah, inilah yang dimaksudkan Allah. Perhatian kita kepada yang lain. Sedangkan kita meninggalkan Allah. Padahal kita sedang berbicara dengannya. Nah, semoga kita selalu berdoa untuk menjadi orang-orang yang khusyuk dalam sholat. Jangan sampai pikiran kita terpecah belah kemana-mana. Sedangkan kita menghadap diri kepada Allah. Sedangkan kita berkontemplasi langsung dengan Allah. Para pendengar, adab ketika kita berdoa kepada Allah sama halnya dengan adab ketika kita berbicara dengan sesama manusia. Waktu kita bercakap-cakap dengan orang lain, kita selalu memusatkan perhatian kita kepadanya dan tidak melirik ke kiri dan ke kanan. Namun, ketika kita bermunajat kepada Allah SWT, perhatian tidak kita curahkan kepadanya. Pikiran kita melayang kepada makhluk-makhluk yang lain. Kita lupa kepada Sang Khalik yang kita hadapi. Apakah termasuk perilaku yang indah jika kita menghadap Tuhan sementara perhatian kita ke sana kemari? Tentu tidak benar. Kemudian ada sebuah kisah di saat Nabi Muhammad SAW keluar rumah untuk meninjau ternak dengan gembalanya.
dan gembalanya. Seorang gembala di tempat itu tengah melepaskan bajunya. Begitu ia melihat Nabi datang, ia segera mengenakannya kembali. Nabi berkata kepadanya, "Teruslah saja perbuatanmu. Kami Ahlul Bait, kami tidak akan mempekerjakan orang yang tidak beradab di hadapan Allah dan tidak malu atas kesendiriannya di hadapan Allah." Gembala itu hanya merasa malu jika ia berada di hadapan orang lain. Di hadapan Allah ia tidak malu. Para pendengar, Al-Quran memberikan contoh doa-doa yang beradab. Seperti halnya doa Nabi Ayub alaihissalam. Misalnya, ketika Nabi Ayub ditimpa penderitaan karena penyakit yang tak kunjung terobati, ia berdoa, "Tuhanku, sungguh kesengsaraan telah menimpaku saat ini, sementara Engkau Maha Pengasih dari segala yang mengasihi." Kemudian ketika dilanda derita, Nabi Ayub alaihissalam tidak berdoa dengan doa yang berisi perintah kepada Allah untuk diberikan kesembuhan. Karena adab dalam berdoa adalah tidak menggunakan kalimat-kalimat perintah di dalamnya. Tidak ada fi'il amar di situ. Yang selalu disebut dalam doa adalah nama Allah SWT, meskipun Allah yang menguji dengan penderitaan itu. Begitu pula dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau sakit, Nabi Ibrahim tidak berdoa dengan permintaan, "Karena Engkau yang menimpakan sakit kepadaku, sembuhkanlah aku." Melainkan Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, "Apabila aku sakit, Dialah yang memberikan kesembuhan." Kemudian, contoh lain dari doa yang beradab adalah doa Nabi Adam alaihissalam yang amat kita kenal. "Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Sekiranya Engkau tidak mengampuni dan menyayangi kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi." Dalam doa itu tak ada satupun kalimat perintah. Pada pendengar yang budiman, adab lain dalam berdoa adalah dengan tidak meminta hal-hal yang sangat spesifik, tidak mendikte Tuhan bahwa itulah hal yang paling baik bagi kita. Misalnya, kita dianjurkan tidak berdoa, "Tuhan, sembuhkanlah aku." Tetapi sebaiknya kita berdoa, "Ya Allah, duhai Sang Maha Penyembuh." Itu lebih beradab lagi jika kita berdoa dengan hal-hal yang bersifat umum dan memasukkan ke dalam doa itu bukan saja diri kita, melainkan juga kaum muslim dan muslimat seluruhnya. Para pendengar yang beriman, ada pula yang berdoa dengan cara berisi pengakuan atas kehinaan dan kekecilan diri kita. Doa itu hanya berisi percakapan hamba kepada Tuhannya yang menceritakan betapa lemahnya ia di hadapan kebesaran Tuhannya. Doa ini bersifat pengakuan dan pengaduan diri kita kepada Allah, seperti doa Nabi Adam alaihissalam. Para pendengar, ketika kita mendengar doa yang berisi pengakuan akan kehinaan diri kita, kita sulit mengamininya. Untuk doa seperti itu, kita tidak mengikuti dengan menyebut amin, tetapi kita mengikuti doa itu dengan sepenuh hati dan menghayati setiap kata di dalamnya. Para pendengar, kita dianjurkan untuk mengadu kepada Allah SWT, mengakui segala kenistaan kita di hadapannya.
Tuhanku, kepada dirimu aku adukan diri yang memerintahkan kejelekan, yang bergegas melakukan kesalahan, yang tenggelam dalam kemaksiatan padamu, yang menjadikan aku orang yang celaka dan terhina. Kemudian ada tingkatan doa yang paling tinggi adalah doa yang merupakan bisikan-bisikan cinta dari seorang kekasih kepada yang dikasihi. Doa itu merupakan rayuan pencinta kepada sang tercinta agar dia memelihara cintanya. Munajat Imam Zainal Abidin yang telah terangkum dalam Salasifah Sajadiyah dipenuhi dengan seruan-seruan yang mengungkapkan cinta. Doa-doa itu senada dengan isi surat Majnun kepada Laila. Aku turut berbahagia atas pernikahanmu. Aku tidak meminta apa-apa kecuali engkau mengenang bahwa di satu tempat ada seseorang yang sekiranya tubuhnya dicabik-cabik binatang buas, ia akan masih tetap menyebut namamu dalam ucapan itu. Meskipun ada permintaan, tetapi disampaikan dengan cara yang amat halus, dengan cara yang penuh adab. Para pendengar yang budiman, Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang sufi, selalu berdoa dengan doa yang amat terkenal. Dalam doa itu, Rabi'ah bertutur, Tuhanku, kalau aku mengabdi kepadamu karena takut akan api neraka, masukkanlah aku ke dalam neraka itu dan besarkan tubuhku di dalamnya, sehingga tak ada tempat lagi di neraka bagi hamba-hambamu yang lain. Namun kalau aku menyembahmu karena menginginkan surgamu, berikan surga itu kepada hamba-hambamu yang lain. Bagiku engkau sudah cukup. Doa indah ini dari Rabi'ah telah sampai pada tingkatan cinta, karena doa itu telah menjelma menjadi bisikan cinta. Orang merasa enak dalam memanjatkannya, meskipun doa itu teramat panjang. Karena kita tengah mengucapkan rayuan, kita akan tahan berlama-lama. Orang yang telah berdoa dengan tingkatan yang paling atas akan merasakan kenikmatan yang luar biasa ketika ia berdoa dengan rangkaian doa-doa yang panjang. Di halnya doa Ali Zainal Abidin yang penuh dengan ungkapan cinta. Perjumpaan denganmu, kesejukan hatiku, pertemuan denganmu, kecintaanku kepadamu, kerinduanku, cintamu, tumpuanku, pada kekasihku, gelora rinduku, ridhomu, tujuanku, mendekat kepadamu, puncak permohonanku. Pada pendengar, dengan sedikit berbagi ilmu ini, semoga kita dapat meningkatkan kualitas doa kita kepada Allah agar lebih beradab, agar lebih menyentuh, agar lebih hati kita lebih dekat kepada Allah, sehingga setelah kita melantunkan doa, kita merasa beban berat di hati terasa ringan, kita merasa plong. Semoga kita dapat berdoa lebih baik pada Allah dengan benar-benar dari hati yang terdalam. Dan semoga kalau kita kesungguhan, benar-benar bersungguh-sungguh dalam berdoa, semoga Allah
menijabahkannya. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.